Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pembelajaran kita kali ini tema 7, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca surah Al-Fatihah. Seperti biasa, kita khususkan untuk diri kita, semoga diberikan pemahaman yang baik, diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, tema 7, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Disimak videonya berikut ini. Pembelajaran yang keempat. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pemimpin idola, yaitu Pak Weli sebagai kepala sekolahnya Sudin. Ya. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Keberhasilan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. 1. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembaban pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalam. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih, setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Nah, inilah anak-anakku sekalian, cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Nah, kalian itu sudah masuk masa pubertas. Maka inilah cara-cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas kalian. Lanjut. Ayo mengamati, bacalah teks pidato Sudin berikut. Nah, inilah pidato Sudin yang kemarin ketika mengikuti lomba di kota. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini saya akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu, saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting, karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga percayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya.
kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, bupati, pak camat, pak lurah, bahkan ketua RW dan ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Nah, inilah pidato Sudin ya tentang tentang persatuan. Ayo berdiskusi. Nah, ini ada bagian-bagian pada pidato. Nah, di sini kalian centang ya. Kita centang di sini, ayo berdiskusi. Teks pidato memiliki bagian pembuka. Teks pidato memiliki bagian pembuka. Ya, betul. Teks pidato memiliki bagian inti. Ya, betul. Bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Betul. Bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. Betul. Teks pidato memiliki bagian penutup. Ya. Teks pidato memiliki kalimat ajakan. Ya, betul. Teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca. Betul. Sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Betul. Ini ya, anak sekalian. Sekarang kita lanjut. Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. Yang pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Yang kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Yang keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Yang kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Yang keenam, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, ini anak-anakku sekalian, kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Selanjutnya, ayo berdiskusi bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, aku ini sudah saya isi semuanya. Ya, kalian catat, salin di buku tulis kalian. Nah, SEA Games pertama itu diselenggarakan pada tahun 1959, di mana di negara Thailand, kota Bangkok. Nah, kemudian SEA Games untuk yang ke-25 itu pada tahun 2009, di mana di negara Laos. Nama kotanya apa? Vientiane. Nah,
Kemudian SEA Games itu kan 2 tahun sekali. Nah, pada tahun 2011 SEA Games yang ke-26 itu di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, di mana di Jakarta dan Palembang. Kemudian SEA Games ke-27 itu pada tahun 2013 diselenggarakan di Myanmar, kota Naypyidaw. Kemudian SEA Games yang ke-28 itu pada tahun 2015 di negara Singapura, kota Singapura. Kemudian SEA Games ke-29 diselenggarakan pada tahun 2017 di negara Malaysia, kota Kuala Lumpur. Dan SEA Games ke-30 itu tahun 2019 di negara Filipina dan kota Filipina. SEA Games ini diselenggarakan 2 tahun sekali. Nah, inilah penyelenggaraan SEA Games pertama, yaitu pada tahun 1959, dan 5 penyelenggara terakhir. Ya, 5 penyelenggara terakhir, yaitu tahun 2019, tahun 2017, tahun 2015, tahun 2013, 2011, 2009, dan yang pertama yaitu 1959. Nah, anakku sekalian, inilah pelajaran tema kali ini, tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ke-4. Ini kalian catat, kalian salin buku tulis kalian, kemudian kirim ke WA saya. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.